Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk anak-anak ibu semuanya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, diharapkan nantinya kalian dapat mendeskripsikan struktur jaringan penyusun akar dan batang dengan benar, kemudian mengidentifikasi struktur dan jaringan penyusun daun dengan tepat, kemudian dapat menjelaskan hubungan antara struktur dan fungsi jaringan di akar, batang, dan daun dengan benar, kemudian menunjukkan pemanfaatan teknologi yang terilhami struktur tumbuhan dengan tepat, dan yang terakhir, kalian akan mampu mempresentasikan hasil pengamatan struktur jaringan tumbuhan meliputi akar, batang, daun dengan percaya diri. Nah, untuk cakupan materinya, hari ini kita akan belajar mengenai apa itu jaringan, kemudian ada jaringan pada akar, jaringan pada batang, jaringan pada daun, dan juga teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Nah, kemudian nanti kalian akan melihat video nanti, kemudian mengemukakan pendapat kalian mengenai video tersebut. Oke, kita lanjut saja langsung next karena kita sudah mempelajarinya kemarin. Kemudian mengisi di data collection dan data processing pada lembar kerja peserta didik. Ibu menggunakan live worksheet, jadi nanti kalian dapat mengisinya di sana melalui link berikut ya. Oke, yang pertama kita akan membahas jaringan tumbuhan. Nah, apa itu jaringan? Nah, jaringan adalah kumpulan dari sel. Nah, untuk tumbuhan, jaringan ini terbagi menjadi dua. Ada jaringan meritem dan juga jaringan dewasa. Nah, untuk jaringan meritem yaitu jaringan yang sel-selnya aktif membelah sehingga menyebabkan pertambahan tinggi dan volume pada tumbuhan. Sedangkan untuk jaringan dewasa, jaringan ini bersifat non-merismatik atau tidak aktif membelah. Untuk jaringan meritem ini juga terbagi menjadi dua. Ada yang namanya meritem primer dan juga ada yang namanya meritem sekunder. Nah, untuk meritem primer, ciri-cirinya yaitu yang pertama ada jaringan sel muda yang aktif membelah, kemudian nanti menyebabkan pertumbuhan vertikal dan terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Sedangkan untuk meritem sekunder, jaringannya ini dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi merismatik kembali, kemudian menyebabkan pertumbuhan besar atau melebar. Nah, untuk contohnya ada kambium. Nah, berikut merupakan gambarnya. Jadi, untuk meritem primer terdapat di ujung akar dan ujung batang. Nah, sedangkan untuk meritem sekunder ada kambium. Oke, untuk jaringan dewasa. Apa itu jaringan dewasa? Tadi, jaringan yang bersifat non-merismatik atau tidak aktif membelah. Nah, jaringan ini berasal dari pembelahan sel-sel meritem primer dan juga sekunder. Untuk jaringan dewasa ada 4, ada jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan juga jaringan pengangkut. Nah, jaringan pelindung namanya saja sudah pelindung. Otomatis fungsinya apa? Fungsinya itu adalah sebagai pelindung. Tempatnya di mana? Berada di tepi. Dalam jaringan dasar adalah contohnya ada parenkim. Kemudian jaringan penyokong. Fungsinya apa, Bu? Fungsinya untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Contohnya ada kolenkim dan sklerenkim. Nah, kolenkim ini terletak pada tumbuh-tumbuhan yang masih muda untuk menunjang tumbuh-tumbuhan yang masih muda, sedangkan untuk sklerenkim untuk menunjang tumbuhan yang sudah tua. Nah, untuk jaringan pengangkut ada dua, ada xilem dan juga phloem. Xilem mengangkut air dan mineral, sedangkan phloem mengangkut hasil fotosintesis. Nah, jaringan pada akar fungsinya menempatkan tumbuh-tumbuhan pada tanah dan menyerap air serta mineral dalam tanah. Untuk susunannya ada ekor endosi atau epidermis, kortek, endodermis, dan jaringan pusat. Untuk jaringan pada akar, di sini ada masing-masing fungsinya: epidermis pelindung, kortek penyimpan cadangan makanan, endodermis mengatur jalannya mineral, jaringan pusat terdiri dari xilem dan phloem. Untuk modifikasi akar sebagai penyimpan cadangan makanan, contohnya ada singkong dan bengkoang. Menyerap oksigen itu ada tumbuhan bakau, dan akar tunggang yang menyimpan cadangan makanan ada wortel dan juga lobak.
Nah, untuk jaringan padat batang, fungsinya menyokong bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, kemudian jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun, dan yang terakhir, pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Untuk susunannya ada epidermis, korteks, dan silinder pusat. Nah, untuk jaringan padat daun, di sini fungsinya untuk alat mengambil gas karbon dioksida, kemudian mengatur penguapan air atau transpirasi, dan juga pernapasan atau respirasi. Nah, untuk jaringan pada daun, di sini jaringannya ada kutikula untuk mengurangi penguapan, epidermis untuk pelindung, parenkim palisade untuk fotosintesis, parenkim spons untuk fotosintesis juga dan pertukaran gas, dan epidermis bawah untuk pelindung. Nah, untuk teknologinya yang terinspirasi dari struktur tumbuhan, yang pertama ada panel surya, terinspirasi dari kegiatan tumbuhan yaitu fotosintesis. Kemudian ada sensor cahaya, terinspirasi dari stomata kaktus. Kemudian lapisan pelindung dan pengkilap, terinspirasi dari kutikula. Kemudian alat pemurnian, seperti terinspirasi dari akar enceng gondok. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, jaringan penyusun akar itu ada endosit, jaringan penyusun batang ada epidermis, korteks, dan silinder pusat. Kemudian jaringan penyusun daun ada kutikula, epidermis atas, palisade spons, epidermis bawah. Untuk teknologinya, panel surya terdiri dari terinspirasi dari fotosintesis, teknologi sensor cahaya, terinspirasi dari stomata kaktus, kemudian teknologi lapisan pelindung dan pengilap dari kutikula, dan kemudian teknologi alat pemurnian air dari akar enceng gondok. Nah, kemudian kuis. Nah, kuisnya nanti ini bisa dikerjakan di PowerPoint yang sudah Ibu berikan di Google Classroom-nya, dan juga di bahan ajar juga ada, bisa dikerjakan ya. Nanti kemudian dikumpulkan di Google Classroom masing-masing. Ada yang ditampilkan Ibu di sini ada 4 soal, namun di bahan ajar ada 10 soal. Jadi kalian bisa kerjakan 10 soalnya. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.